وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبسخل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Imam Asy-Syafi'i yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allahu Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, sekaligus juga ta'ammuk dan tafaqquh fid din, memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla Jalaluh di padang mahsyar. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla Jalaluh menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan satu hadis Nabi SAW dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu an. Semoga Allahu Jalla wa Ala meridhai beliau, yang dimana hadis ini berkaitan erat tentang masalah kematian dan peristiwa-peristiwa yang ada di alam barzah. Sebagaimana yang kita pahami bersama dan kita yakini bahwasannya kita semua ini sudah diponis oleh Allahu Jalla wa Ala dengan hukuman mati. Artinya tinggal menunggu hari eksekusi yang Allahu Jalla wa Ala tentukan atas kita. Kata Allahu Jalla wa Ala di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 34, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum atau wala. Umat siapa, laki pun perempuan, yang tua ataupun yang muda, pasti memiliki di kehidupan ini. Apabila ajalnya telah tiba, maka tidak mungkin untuk mengundurnya, meskipun satu saat, meskipun satu detik.
dan juga tidak mungkin untuk memajukannya. Banyak sekali ayat dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang masalah kematian. Salah satunya disebutkan di dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Qala, berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar pantahaina ilal qubri. Kami pernah keluar bersama Nabi SAW untuk mengantar seorang laki-laki dari kalangan suku Ansar sampai kami tersebut ke pemakaman, yaitu pemakaman Baqi al-Gharqad yang ada di kota suci Madinah. Sebagaimana yang kita ketahui, sahabat Nabi itu terbagi menjadi dua golongan. Ada kalangan muhajirin, sahabat yang tadinya bermukim di kota suci Mekkah al-Mukarramah, kemudian berhijrah ke Madinah. Kemudian golongan yang kedua adalah sahabat Ansar, sahabat penduduk asli kota suci Madinah. Pada saat itu yang meninggal adalah seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Kemudian setelah kami sampai ke pemakaman yang ada di kota suci Madinah, yaitu pemakaman Baqi al-Gharqad, ya, ini pemakaman yang mulia, ya, dalam artian jika kita takdirnya diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala di kota suci Madinah, itu adalah satu kebaikan dalam atau derajatnya hasan. Salah ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan kota suci Madinah, man istata'ahum ayyamuta fil Madinah fa'al. Siapapun di antara kita ini yang bisa wafat dan meninggalnya di kota suci Madinah, maka lakukanlah. Salah satu komentar ulama berkaitan dengan hadis ini, bolehnya kita tersebut berdoa dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar diwafatkan di kota suci Madinah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi kita Muhammad SAW, fakuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Karena mereka yang meninggal di kota suci Madinah kelak akan diberikan syafaat dan pembelaan dari Nabi kita Muhammad SAW, dan dimakamkan, ya, di pemakaman Baqi al-Gharqad. Kita tahu yang pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala dari alam barzahnya, dari alam kuburnya, adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian disusul oleh dua sahabatnya yang setia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Khattab radhiyallahu an. Kemudian setelah itu mereka yang dimakamkan dan dikuburkan di pemakaman Baqi al-Gharqad. Nabi Muhammad SAW kemudian menunggu mereka di pemakaman kota suci Mekkah, pemakaman apa? Ma'la. Dan kita tidak, di tempat kita atau di kota kita ini ada pemakaman, urutan yang keberapa yang Allah Jalla wa'ala akan urut untuk dibangkitkan. Yang jelas, yang paling penting buat kita menggapai husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa terampuni, meninggal dalam kondisi amal saleh oleh Allah Jalla wa'ala. Kita berharap jika sekiranya meninggal di kota suci Madinah, itu kebaikan buat kita. Tapi jika takdirnya bukan kota suci Madinah, maka harapan kita Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbil al-qiblah wa lasna lahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayru. Kemudian Rasulullah SAW duduk di sela-sela di antara dua kuburan, menghadap kiblat, dan para sahabat, kata Barra bin Azib, duduk di sekitar beliau. Duduk di sini bukan berarti duduk di atas kuburan. Bapak-bapak jamaah Allah Jalla wa'ala, kita terlarang untuk duduk di atas kuburan.
sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Salat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk di atas kuburan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, lebih bagus pakaian kita dan kulit kita terbakar oleh api dari tersebut duduk di atas kuburan, menginjak kuburan. Dan para sahabat ridwanullah dalam kondisi yang tenang, tidak ada ucapan, tidak ada cakap, kecuali sesuatu yang ada kaitannya dengan prosesi pemakaman tersebut. Saking tenangnya para sahabat ini digambarkan oleh sahabat yang mulia, sekiranya kepala kami, maka burung tersebut tidak bakalan terbang. Dan ini teguran buat kita. Di zaman sekarang ini, subhanallah, masuk ke kuburan atau melewati kuburan sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal seharusnya ketika kita mengantarkan mayit untuk kita kuburkan, ada rasa enak di kalbu, ada rasa takut. Kita pasti akan menyusul sahabat kita tersebut. Kita akan pastinya akan menyusul keluarga kita yang sudah wafat dan meninggal dunia. Maka salah satu cara sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, ketika hati kita ini keras, susah betul menerima yang hak, susah betul untuk menerima kebenaran, maka diperintahkan oleh Nabi untuk datang ke kuburan agar kita ini ingat akan kematian dan ingat akan akhirat. Dan ini tentunya mengingatkan kepada kita ketika kita berada di area pemakaman, apalagi menyaksikan saudara kita yang meninggal dunia. Seharusnya pembicaraan yang berkaitan dengan dunia atau yang lainnya, ya, yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan prosesi pemakaman dan kematian, kita hentikan. Nanti pembicaraan tentang dunia, bicara tentang masalah mana bisnis ini, bisnis itu, nanti setelah selesai kita memakamkan saudara kita tersebut. Kadang juga didapatkan area pemakaman tersebut sebagai ajang untuk reuninya kita. Bukannya kita sedih atau merasa takut dengan yang namanya kematian tersebut. Malah kita dapatkan sebagian kita ini ketika dia di kuburan bercerita sesuatu yang lucu sehingga membuat ketawa atau cekakak-cekik. Jadi datangnya kita ke pemakaman bahkan untuk menyaksikan prosesi penguburan tersebut tidak ada pengaruhnya di kalbu dan di hati kita. Bahkan juga ada yang bermaksiat sambil menyaksikan prosesi penguburan saudaranya yang dimakamkan, dia sambil dengan enaknya merokok dan lain sebagainya. Kita lihat contoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullah ajmain ketika berada di area pemakaman, apalagi untuk menyaksikan prosesi penguburan. Hendaknya kita dalam kondisi yang tenang, munculkan rasa takut bahwasannya jika sekiranya Allah Jalla wa Ala mewafatkan kita dalam kondisi yang tidak siap, wal iyadzu billah. Faja'ala yanzuru ila as-sama'i wa yanzuru ila al-ard wa yaj'ala yarfa'u basarahu wa yukhfiduhu salasa. Rasulullah SAW terkadang pandangan beliau ke langit, kemudian terkadang ke tanah, kemudian Rasulullah mengangkat kepala beliau dan juga menundukkan kepala beliau. Itu dilakukan oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali sebagai wujud rasa takut akan yang namanya kematian tersebut. Takut bukan dalam artian kita tersebut tidak mau untuk menghadapi yang namanya kematian. Kita semua pasti mati. Sudah diponis oleh Allah Jalla wa Ala dengan kematian tersebut. Tapi kekhawatiran jika sekiranya Allah Jalla wa Ala mewafatkan kita dalam kondisi yang kita tidak siap. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada para sahabatnya. Faqala alaihi wasallam,
Ista'idzu billahi min adzabil marrataini aw thalath. Kalian yang hadir ke pemakaman ini, tolong banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari azab kubur. Diucapkan oleh Nabi SAW sebanyak kali atau 3 kali, berulang-ulang diucapkan oleh Nabi SAW. Dan kemudian Rasulullah pun berdoa, Allah inni a'udzubika min adzabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Diucapkan oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali. Dan azab kubur itu sesuatu yang hak, sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada. Dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 93. Kemudian surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 50. Kemudian juga disebutkan dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 7. Kemudian surah Al-Mu'minun, ya, surah Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 99 sampai ayat 100. Surah Ibrahim ke-4 ayat 27. Kemudian surah Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 99 sampai ayat 100 dan yang lainnya. Di situ Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang adanya azab kubur dan siksa kubur tersebut. Bahkan di doa Nabi SAW yang Rasulullah ajarkan kepada kita, kita tahu di dalam ibadah salat yang kita kerjakan ada 2 tempat doa kita mustajab. Yang pertama ketika sujud. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, akrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a fihi. Ya, paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Maka oleh sebab itu perbanyaklah doa di dalam sujud tersebut. Baik sujud di salat wajib ataupun sujud di salat sunnah. Baik sujud di rakaat pertama ataupun sujud di rakaat yang kedua. Sujud di rakaat yang ketiga ataupun sujud di rakaat yang terakhir. Tidak ada penghususan di sujud terakhir saja. Termasuk juga doa sebelum salam, setelah tasyahud, salawat Nabi. Jangan salam dulu, pastikan kita berdoa. Kata Nabi kita Muhammad SAW, asma'ud du'a fi duburis shalah. Doa paling didengar, doa paling diijabah itu sebelum salam. Dan doa yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum salam tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, doanya sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa, ya, dan azab kubur. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung dari jeleknya fitnahnya Masihid Dajjal. Kata Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah, memang benar doa sebelum salam itu hukumnya sunnah. Tapi khusus untuk doa ini beliau seharusnya dan wajibnya, kudunya kita baca. Jangan sampai terlepas dari kita. Ada permohonan kita kepada Allah, permintaan perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. 2 di dunia dan 2 di akhirat. Nah, 2 di akhirat itu berkaitan tentang azab kubur dan juga azab dan siksa neraka jahannam. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan cerita beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abdal mu'mina idza kana fi min dunya wa ikbar nazikatun minas samai wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu wa hanutun min hanutil jannah hatta summa yajib malakul mauti alaihi salam hatta yajib fayaqul ya Tuhan sutayyibah wa Tuhan nafsu inna ukhruji ila maghfiratin min
wa ridwanin. Rasulullah SAW bersabda, menceritakan prosesi kematian orang mukmin. Seseorang mukmin apabila dia berpisah dari dunia dan berjumpa dengan akhirat, kita ada kejadian, ada peristiwa-peristiwa sebelum kita meninggal itu. Yang pertama kejadiannya, malaikat rahmat yang digambarkan di dalam hadis lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, mereka putih bersih dengan jumlah yang banyak turun ke muka bumi ini menyaksikan prosesi kematian orang mukmin. Tentu orang kafir juga mendapatkan, tapi malaikatnya berbeda. Digambarkan wajahnya ya hitam pekat dan menakutkan. Jumlah mereka, kata Nabi Muhammad SAW, maddal basar. Subhanallah. Itu peristiwa yang pertama, digambarkan malaikat tersebut putih bersih. Subhanallah. Kita menggambarkan kebahagiaan, rasa senang. Kalau melihat, tapi kalau misalnya hari cerah, ya, hari cerah, sinar matahari begitu sekali, terasa betul, ya, cerah dan cemerlangnya. Digambarkan oleh Nabi akan-akan di wajah mereka itu ada matahari. Itu gambaran malaikat yang senang untuk menyaksikan prosesi kematiannya orang mukmin tersebut. Mereka membawa kain kafan dan wangi-wangian yang datang dari surga. Kemudian mereka duduk menunggu malaikat maut. Jumlah mereka, kata Nabi, maddal basar, sejauh mata memandang. Nah, setelah itu peristiwa yang kedua, sakaratul maut. Sakaratul maut itu ada, ya, sakaratul maut itu diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala, ya, baik untuk orang mukmin ataupun untuk orang kafir. Rasa sakitnya ada, tapi tentunya rasa sakit yang dialami oleh orang kafir itu lebih menakutkan, lebih menyeramkan, lebih pedih. Komentarnya para ulama, sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin itu seperti sakitnya seorang mukmin ketika hidup di dunia ini. Jangankan kita, sosok yang paling mulia, ya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah Jalla wa Ala, juga mendapatkan yang namanya sakaratul maut sebelum wafat dan meninggalnya beliau. Nabi kita Muhammad SAW, sakit yang berat yang dialami oleh beliau itu sebanyak 2 kali. Pertama, ketika beliau jatuh dari kuda, sebagaimana dijelaskan Ibunda Aisyah juga Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, ya, sehingga membuat beliau sholat tidak bisa datang ke Masjid Nabawi. Pada saat itu sholat dalam kondisi duduk, tidak bisa berdiri. Itu sakit berat. Sakit berat yang kedua yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW yang mengakibatkan beliau meninggal dunia, itu kurang lebih 12. Nah, 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, Nabi Muhammad itu meninggal di hari Senin. Hari Rebunya itu badan ini betul-betul capek, ya, payah betul, ya, sehingga Muhammad itu susah untuk istirahat. Rasulullah SAW terkadang meminta kepada Ibunda Aisyah untuk dibawakan air yang diletakkan di ember kecil atau di wadah yang kecil, kemudian dimasukkan oleh Nabi SAW kedua telapak tangan beliau yang mulia ke wadah yang kecil tersebut untuk mengambil air untuk membasahi wajah dan muka beliau. Terkadang minta sapu tangan yang sudah dibasahi dengan air ditempelkan di wajah beliau agar mudah untuk istirahat dan tidur. Nah, 5 hari sebelum meninggal dunia itu, kata Ibunda Aisyah, Rasulullah itu sering berikut ini, Allahumma gfirli wa bi rafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, berikan rahmat dan kasih sayangmu untukku. Jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia,
tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat dan derajat yang tinggi. Mereka disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, mereka yang memiliki martabat yang tinggi. Ada 4 golongan yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. 4 golongan tersebut siapa? Yang pertama An-Nabiyyin, ya, para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua As-Siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Yang ketiga adalah Asy-Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang saleh. Nah, ini kata para ulama adalah doa berkaitan tentang permintaan dan permohonan husnul khotimah. Meninggal dalam kondisi baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa terampuni, meninggal dalam kondisi amal saleh diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Siapapun di antara kita, ya, hendaknya baca selalu doa ini. Apalagi kondisi kita sudah sakit, apalagi sakitnya ya berat, sering-sering membaca doa ini. Allahumma gfirli, ya Allah, jadikanlah dengan sakit ini sebagai cara Engkau untuk mengampuni dosaku, ya Allah. Warhamni, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, berikan kasih sayangmu, rahmatmu kepadaku, ya, jadikanlah meninggal husnul khotimah. Jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, ya Allah, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi, berkumpul dengan para anbiya, para nabi, berkumpul dengan as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar, berkumpul dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan berkumpul dengan orang saleh. Nah, percis, ya, setelah salat subuh itu rasa Nabi sempat memerintahkan ibunda Aisyah untuk membawakan air yang diletakkan di wadah yang kecil. Kemudian Rasulullah memasukkan kedua telapak tangan beliau yang mulia, mengambil air tersebut, kemudian diusapkan di wajah beliau. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah Aisyah menggunakan air tersebut ke wajah beliau. Di situ Rasulullah SAW berucap, ya, la ilaha illallah, inna lil mauti sakaratin. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad mengacungkan telunjuknya, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian di ujungnya Rasul mengatakan fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, di tempat yang paling tertinggi, ya Allah. Percis waktu awal duha yang diistilahkan dengan istilah syurub, ya, atau awal duha, ya, atau isyraq, ya, tangan Nabi Muhammad SAW lunglai, jatuh, menunjukkan Nabi Muhammad SAW sudah tiada. Datang malaikat dengan jumlah yang banyak, wajahnya putih bersih, ya, membawa kain kapan dan wangi-wangian yang datangnya dari surga. Kemudian terjadi sakaratul maut, kemudian turunlah malaikat maut. Kemudian malaikat maut itu berada di sisi kepala orang mukmin tersebut. Kemudian berucap setelah terjadinya sakaratul maut, ayatuhan nafsu tayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain, ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah untuk menuju Allah, ridhonya Allah Jalla wa ala. Fatakhruju tasilu kama tasilu qatrah min. Peristiwa yang selanjutnya, ya, yang keempat, keluar dengan gampangnya dan mudahnya. Digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau yang meninggal itu orang mukmin, apalagi orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa ala, itu keluar begitu gampang dan mudahnya. Saking gampangnya digambarkan oleh Nabi SAW, seperti kita menuangkan air dari teko ke gelas. Katanya Ustadz susah, berat, menyakitkan. Benar, untuk orang fajir, orang kafir, iya, menyakitkan. Disebutkan juga di dalam hadis Bara bin Azib ini. Tapi kalau untuk orang mukmin, apalagi dia bertakwa, ya, soleh banget, ya, subhanallah,
dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang prosesi keluarnya ruh orang mukmin tersebut dari tubuhnya. Bahkan peristiwa yang kelima, ya, ruh orang mukmin tersebut ketika keluar dari tubuhnya sambil bertahmid memuji Allah Jalla wa'ala. Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla Jalaluhu meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli halin, sesungguhnya seorang mukmin selalu ada di dalam kebaikan pada setiap keadaan. Inna nafsahu takhruju min baini janbaihi wa huwa yahmadallaha azza wa jalla, sesungguhnya ruhnya orang mukmin ketika keluar dari tubuhnya sambil bertahmid memuji Allah Jalla wa ala, alhamdulillah ala kulli halin. Subhanallah. Itu peristiwa yang kelima. Peristiwa yang keenam, ketika ruhnya orang mukmin tersebut keluar, ya, dari tubuhnya, wangi semerbak yang luar biasa, sebagaimana Bin Azib radhiyallahu an, wa yakhruju minha ka'athibi nafhati miskin wujidat al-ard, keluarnya itu wangi semerbak seperti minyak kasturi yang kita dapatkan di muka bumi ini, wangi yang luar biasa. Tapi kita yang masih berada di alam dunia ini tentu tidak merasakan itu. Ini sesuatu yang gaib, tapi kita harus yakini kalau orang mukmin, ya, meninggal dunia, apalagi dia bertakwa, saleh, ruh yang keluar tersebut wangi semerbak. Dan ketika ruhnya orang mukmin tersebut keluar, subhanallah, malaikat-malaikat yang bertugas di antara bumi dan langit, dan malaikat-malaikat yang berada di langit bersalawat kepada ruh orang mukmin tersebut. Hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas samai wal ard wa kullu malakin fis sama yassalam. Ketika ruhnya orang mukmin tersebut dari tubuh, setiap yang ada di antara bumi, setiap malaikat yang ada di langit bersalawat kepada ruhnya orang mukmin. Maksud salawatnya malaikat kepada ruhnya orang mukmin maksudnya apa? Mendoakan, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa ala agar mukmin tersebut, ya, diampuni dosanya, berdoa kepada Allah Jalla wa ala agar Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada, dan juga akan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itulah maksud daripada salawatnya malaikat kepada ruhnya orang mukmin tadi. Kemudian peristiwa yang ketujuh, ya, ruh orang mukmin tersebut keluar dari tubuhnya, ditangkap. Baru sekejap mata menangkap ruhnya orang mukmin, malaikat-malaikat yang bertugas, ya, untuk menyaksikan prosesi kematian orang mukmin tadi, mengambil ruhnya orang mukmin tadi dari tangannya malaikat maut, kemudian diletakkan di kain kapan dan wangi-wangian yang datang dari surga untuk dibawa ke langit. Peristiwa yang kedelapan, ketika rohnya orang mukmin tersebut keluar dari tubuhnya, kalau dia orang mukmin, nah, yang hidup ini bisa menyaksikan tentang tanda husnul khotimahnya saudara kita. Ketika kita memang menyaksikan saudara mukmin kita itu naza, mau melepas ruh, kalau sudah mendapatkan memang saudara kita tersebut meninggal dunia, coba pegang jidatnya dan dahinya. Jika ada peluh dan keringat, berarti saudara kita yang meninggal tersebut husnul khotimah. Dan hadis dari sahabat yang mulia Buraidah bin Hasib Al-Aslami radhiyallahu an, ketika beliau berkunjung ke daerah Khurasan untuk membesuk dan juga untuk berkunjung kepada saudaranya yang sedang sakit. Kemudian Buraidah bin Hasib ini Al-Aslami itu punya tugas untuk menjaga saudaranya tersebut. Ketika saudara-saudara yang lainnya keluar dari kamar, tahu-tahu Buraidah setengah berteriak mengucapkan takbir, Allahu Akbar.
Saudara-saudara yang lain kembali masuk ke kamar. Kemudian, ma bika ya Buraidah, ada apa antum ini? Kemudian Buraidah memalingkan wajahnya untuk dihadapkan ke wajah saudara-saudaranya yang lain sambil meneteskan air mata. Ketahuilah saudara kita ini sudah mangkat, sudah meninggal dunia. Dan ketahuilah saudara kita ini insyaallah biiznillah husnul khatimah. Kata saudara yang lainnya, bagaimana antum tahu saudara kita ini husnul khatimah? Kata beliau, laqad sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mautul muslim bi'araqi jabini. Kematian seorang muslim itu ditandai dengan apa? Adanya keringat, adanya peluh di dahinya atau di jidatnya ketika baru meninggal dunia. Kalau sudah 15 menit, 30 menit, apalagi 1 jam lewat, sudah keringlah. Ketika awal meninggal itu kita pegang jidatnya dan dahinya ada dan keringat, berarti menunjukkan saudara kita meninggal dunia apa? Husnul khatimah. Nah, kemudian ya, peristiwa yang ke-9 ya, dibawalah ruhnya orang mukmin tersebut ya untuk menuju langit. Ya, untuk masuk ke dalam langit bahkan. Nah, biasanya kalau orang meninggal dunia tersebut ya, itu kedua matanya kemana arahnya? Ke atas. Kata Nabi kita Muhammad SAW, inna ruha idha qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya ketika ruh itu dicabut, rata-rata kita yang bisa melihat sekarang ini ketika meninggal dunia, mata kita melihat ruh kita yang dibawa ke langit tersebut. Subhanallah. Nah, kemudian peristiwa yang ke-10 ya, malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin tadi melewati malaikat-malaikat yang bertugas di antara bumi dan langit. Kemudian malaikat-malaikat yang bertugas di antara bumi dan langit ini seketika berucap, ma hadza ruhu at-thayyib. Ruhnya siapa ini? Wangi semerbak. Disebutkan oleh malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin tadi, fulan bin fulan. Percis seperti nama kita. Disebutkan nama kita dan nama abah kita, fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Seperti itu. Subhanallah. Dari mana malaikat tahu nama kita? Ya tentunya dari informasi dari Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Yang jelas disebutkan sebagaimana nama kita sekarang ini. Sebagaimana abah umi kita memberikan nama untuk kita. Sampailah mereka tersebut di langit yang pertama atau langit dunia ini. Kemudian apa yang terjadi? Fayastaftihuna lahu, fayaftahu lahum. Malaikat yang jumlahnya banyak tadi, yang membawa ruhnya orang mukmin ke langit, mengetuk pintu langit. Ternyata ada penjaganya setiap langit tersebut. Mereka meminta izin agar penjaga pintu langit tersebut untuk membukakan pintu langitnya, agar mereka bisa masuk ya langit pertama ini, yaitu langit dunia. Kemudian penjaga pintu langit yang pertama membukakan pintu untuk mereka masuk ke langit yang pertama atau langit dunia ini, dan menyambutnya dengan kehangatan. Subhanallah, sangat welcome sekali. Dan subhanallah, dan ajibnya lagi, malaikat penjaga pintu langit yang pertama ikut serta mengantarkan ruhnya orang mukmin ke langit yang kedua. Kemudian penjaga pintu langit yang kedua ikut serta mengantarkan ya ruhnya orang mukmin untuk menuju langit yang ketiga. Kemudian penjaga pintu langit yang ketiga serta mengantarkan ruhnya orang mukmin ke langit yang ketiga dan keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. Seperti itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan subhanallah, peristiwa yang ke-11 ajibnya, ketika ruh orang mukmin tersebut masuk ke langit, mereka diperjumpakan dengan ruh-ruh orang mukmin yang sudah duluan meninggal dunia. Ustadz, apakah kita bisa ketemu lagi? Ami, apakah nanti kita bisa ketemu lagi? Subhanallah, saya bisa jawab dengan hadis Nabi SAW. Pertemuan itu ada di langit, ruh antar ruh. Adapun di alam barzah, di alam kubur, wallahu a'lam bissawab, hanya Allah Jalla wa ala yang maha mengetahui kebenarannya.
Karena tidak ada informasi berkaitan tentang masalah itu, baik dari ayat ataupun hadis Nabi SAW. Tapi pertemuan ada, itu kita bacakan hadisnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, hatta ya'tu bihi arwahal mu'minina innahum ashaddan bihi min ghaibihim. Kemudian malaikat-malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin tersebut menjumpakan ruhnya orang mukmin masuk ruh orang mukmin yang sudah duluan meninggal dunia. Ruh-ruh yang sudah duluan meninggal dunia tersebut merasa senang ketika berjumpa dengan ruh mukmin yang baru masuk ke langit tadi, yang dijumpakan kepada mereka. Bahkan lebih senang daripada orang yang bertemu dengan seseorang yang telah lama tidak ia jumpai. Kita dalam kehidupan dunia ini pasti ada bestie ya, teman sehati, udah lama nggak ketemu. Subhanallah, satu pesantren dulu, satu sekolah dulu, satu universitas, seperti itu. Tahu-tahu ketemu di kawinan. Ya salam, kita lah bercerita tentang masa lalu kita tersebut. Karena bestie kita dengan dia, ya sekamar kemana. Nah, ruh-ruh orang yang duluan semua apa senangnya mereka. Dan subhanallah, ungkapannya mereka itu sama sebagaimana ungkapan yang ada di dunia ini. Gimana kabar? Subhanallah. Yaquluna ma fa'ala fulan. Mereka sempat bertanya, si fulan gimana kabarnya? Masih ikut kajian di Imam Syafi'i, di Masjid Imam Syafi'i? Apa masih di belakang duduknya? Oh enggak, masih bersandar biasa di ujung. Ya salam, dekat tangga. Allahu Akbar. Ini kan ungkapan fa'ala fulan, gimana fulan kabarnya? Kemudian tanya lagi tentang yang lain, yang itu gimana? Kata yang baru masuk ke langit ini berjumpa ya, subhanallah, qad mata ama atakum. Dia sudah meninggal dunia, kalian gak berjumpa dengan dia. Subhanallah, ada yang menyahut, oh iya, aku ketemu, dia sedang dilempar di neraka hawiyah. Subhanallah. Kemudian ada sebagian lain yang mengatakan, da'uhu hatta yastariha fa innahu kana fi ghammid dunya. Udah deh, biarin, jangan pakai nanya-nanya lagi. Kesian dia, baru saja dia beristirahat dari kelelahan dan kegalauan dunia, jangan ditanya-tanya lagi. Ini peristiwa yang ke-11 ini kita katakan memang hak, dan itu terjadi di mana? Di langit. Adapun ruh itu dikembalikan ke badan kita lagi, wallahu a'lam bissawab. Apakah nanti berjumpa lagi? Mana keadaannya? Wallahu a'lam. Yang jelas jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan kita di alam barzakh lebih lama daripada kehidupan. Subhanallah, kita kaki, subhanallah, udah puluhan tahun, gimana nyanjit, gimana kakek nyanjit ya, subhanallah, buyut sudah lama juga, subhanallah. Dengan orang dulu lagi, gimana dengan orang yang hidup di ada. Nah, oleh sebab itu persiapkan saja. Kemudian Allah Jalla wa'ala kemudian kata, uktubu kitaba abdi fi'illiyin. Peristiwa yang ke-12. Wahai malaikat-malaikatku, tolong tulis ya orang di catatan kitab Iliyin. Kitab Iliyin itu adalah kitab yang tercatat orang-orang soleh dan orang-orang baik. Yang letaknya kitab Iliyin itu di atas langit yang ke-7. Kalau orang-orang yang fujar, orang yang kafir, dicatatnya di kitab apa? Sijjin. Nah, yang berada di bawah bumi yang ke-7. Kemudian Allah Jalla wa'ala berkata kepada malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin ini, a'iduhu ilal ardh fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kalian semua kembalikan ruhnya orang mukmin ini ke bumi lagi, karena aku berjanji kepada dia, kepada mereka ini, aku menciptakan dia dari tanah,
kemudian mengembalikan lagi ke tanah, dan aku bangkitkan juga dia dari tanah. Dikembalikanlah ruh orang mukmin tersebut ke bumi lagi, ke tubuhnya orang mukmin. Pertanyaan ana, ruh itu mati nggak sih? Mati apa tidak? Iya. Ruh termasuk makhluk Allah yang tidak diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Terpisah dari kita benar, tapi akan dikembalikan lagi. Itu yang kita disebut ya, meninggal, wafat ya, atau bahasa kerennya qaid ya, seperti itu. Walhasil ada 9 Allah Jalla wa'ala tidak wafatkan dan tidak Allah mangkatkan meskipun terjadi kiamat. Yang pertama, surga. Allah sudah Allah ciptakan. Kiamat tidak hancur itu surga. Yang kedua, an-nar, neraka. Makhluk Allah, ciptaan Allah. Ketika terjadi kiamat, yang pertama siapa? Al-qalam, pena. Juga yang adalah tempat masuk takdirnya manusia. Juga kelima adalah singgasana Allah Jalla juga. Yang keenam, kursinya Allah Jalla wa'ala. Jangan antum bayangkan kursinya Allah itu ya seperti kursi yang kita duduki ini. Apa yang disebut dengan kursinya Allah Jalla Jalla? Ya, tempat Allah Jalla wa'ala menginjakkan kedua telapak kakinya Allah Jalla Jalla. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, telapak kakinya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Jalla wa'ala. Tidak bisa untuk kita hayalkan, kita gambar, menyeleweng makna dan artinya. Hal tersebut merupakan dengan makhluk. Dan juga jangan pertanyaan yang jelas kita yakin Allah Jalla kakinya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla. Allah juga tidak hancur. Yang ketujuh, 8 malaikat yang membopong dan Allah singgasananya Allah. Ya, yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan malaikat itu ada kenali namanya. Ada malaikat yang punya dua tugas. Ya, salah satunya membopong arasnya Allah Jalla wa'ala, dan tugas utamanya meniup sangkakala. Israfil. Nah, Israfil ini tugas 2, selain meniup sangkakala, arasnya. Diketahuan Israfil makhluk Allah Jalla wa'ala tidak mati. Nah, karena beliau termasuk 8 malaikat yang membopong arasnya Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang ke-8 dan ke-9 berkaitan dengan kita. Yang ke-8 ruhnya kita. Yang ke-9 tulang ekornya kita. Ustaz, ana sering melihat ya penggalian kubur. Ya kita meninggal, ada keluarga kita meninggal, dikuburkan di pemakaman keluarga, entah abahnya, tulangnya di mana? Tidak tahu. Mungkin kita nggak melihat. Tapi yang ekornya kita tidak hancur. Itulah nanti proses penciptaan manusia lagi dalam hadis yang sahih. Ustaz sudah syuk ya? Belum? Tayyib? Belum? Oke. Nah, kemudian selanjutnya, setelah itu dikembalikanlah ruhnya orang mukmin tersebut ke jasadnya, ya, ke jasad. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang pertama, seseorang yang meninggal dunia dan ruhnya sudah dikembalikan, maka yang terjadi yang pertama, dia mendapatkan himpitan kuburan, dan setiap
yang namanya himpitan kuburan tersebut. Dalam disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga oleh Imam At-Tabrani, inna lil qabri baghtan, sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. Falau naja au salima ahadun minha la naja Ibnu Mu'az. Layak dan pantas adalah sahabat Sa'ad bin Mu'az. Ketika beliau, arasnya Allah Jalla wa'ala bergetar. Orang. Ketika beliau 70 awal doakan beliau, ditambah lagi malaikat yang bertugas di antara bumi dan langit, ditambah lagi malaikat di langit. Ya salam. Ini termasuk sahabat yang ada sallallahu alaihi wasallam. Sekelas beliau, sehebat beliau, sesoleh beliau, tetap mendapatkan himpitan kuburan. Keke dengan kita. Bahkan dalam Abu Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, kan Nabi dan para sahabat yang belum balik, kita tahu belum itu di mana? Di akhirat, jaminan surga. Anak kecil dunia sebelum keadaan mereka, posisi mereka berada di orang tuanya kafir, orang tua kafir, apapun agamanya, dia anak meninggal dunia, maka nanti di surga ketika Nabi Muhammad SAW, ya surga, kemudian seseorang yang di tubuhnya, kemudian ada anak-anak kecil yang berlarian, ya, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril alaihissalam, Jibril, itu siapa tuh laki-laki yang tinggi itu? Oh, huwa Khalilur Rahman, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu anak-anak kecil yang berlarian di sekitar beliau itu siapa? Oh, itu anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Anda mau tanya lagi, wahai Jibril, orang tuanya muslim apa kafir? Ada orang tuanya yang muslim, ada juga orang tuanya yang kafir. Tapi apa bedanya? Kita pernah ya punya anak, entah bayi ya atau masih di kandungan, meninggal dunia. Kalau misalnya anak-anak kecil yang orang tuanya mukmin, ya itu bisa apa? Syafaat. Kita tahu kan pemberi syafaat itu yang sifatnya syafaat umum, itu kan ada sekitar 12 golongan. Salah satunya apa? Anak kecil bisa memberikan syafaat buat orang tuanya, ya, buat kakek dan neneknya juga, kan seperti itu. Nah, kan anak-anak kecil yang meninggal dunia yang orang tuanya kafir tidak bisa menyelamatkan. Karena syarat menerima syafaat tersebut adalah apa? Harus mukmin, harus beragama Islam, harus mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat. Nah ketika bukan ya anak kecil tadi, Rasulullah berkomentar, "Law hadun min dhammatil qabr la tahadas." Sekiranya ada yang selamat dari ini, yang layak dan pantas untuk selamat siapa? Anak kecil ini. Sudah jaminan surga, tapi tetap mendapatkan apa? Himpunan. Nah, termasuk kita tentunya. Tapi komentarnya para ulama ya, komentar ya, sebagian ulama itu waktunya itu untuk orang mukmin ketika dihimpit kuburan itu sebentar. Ada terasa sakit juga. Tapi ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Terampuni dosa, ya, kemudian juga diberikan martabat derajat yang tinggi dan untuk menambah apa? Pahala. Ini komentar dari sebagian ulama.
Kenapa Allah Jalla wa Ala ciptakan himpitan untuk orang mukmin, padahal orang mukmin tersebut sangat seperti Sa'ad ibnu Mu'az tadi itu. Kemudian yang selanjutnya yang didapatkan setelah mulai melebar lagi, tidak dihimpit lagi, mayit muslim ini dapatkan kuburannya gelap gulita. Baru bisa terang benderang. Sebabnya jika ada yang sudah menyolatkan jenazahnya. Subhanallah. Kebiasaan Nabi Muhammad itu suka memperhatikan para sahabatnya. Ada seorang perempuan tua, sebatang kara hidup. Fakir. Rasulullah dengan itu perempuan. Kemudian dibuatkan kamar khusus di Masjid An-Nabawi. Kemudian Rasulullah menugaskan itu perempuan untuk bersih di masjid. Nah, setelah salat subuh, Rasulullah tidak mendapatkan itu perempuan. Kata Rasulullah kepada para sahabat, mana ya? Ya Rasulullah, tufiat al-barihah. Tadi malam udah meninggal dunia. Kata Rasulullah, afala kuntum adantumuni. Kenapa antum kau tidak info kepadaku? Si fulana telah meninggal dunia. Ba'duhum amruha. Sebagian sahabat meremehkan urusan itu perempuan. Rasulullah, ngapain sih pakai cari tua, miskin lagi, fakira, ngapain? Nah, kebiasaan yang ada dulu. Gimana ammo? Takziah? Siapa yang meninggal? Si fulan bin fulan. Subhanallah. Insya Allah enggak ya kayaknya. Kenapa yang meninggal fakir, miskin? Subhanallah. Padahal maksud daripada takziah kan haknya. Coba kalau yang meninggal orang yang kaya ya, atau orang yang punya jabatan, atau keluarganya masya Allah masyarakat. Kita habis salat subuh juga nongolkan wajah kita, ana hadir, ana takziah. Bukan begitu. Allahallah ajrakum sana azakum. Subhanallah. Kalau yang meninggal orang biasa saja, doakan dengan gaya-gayanya seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Bukan begitu. Jangan begitulah. Saudara kita, dia punya hak ya untuk kita takziah. Dan pendukung utamanya adalah tidak lain ya, kita katakan dengan sholat jenazah nanti. Ya, sebagian sahabat mengatakan di malam meninggalnya, khawatir jika info kepada antum merepotkan antum ya Rasulullah. Luni ala kubriha. Tolong dong tunjukkan aku di mana kuburannya. Diantar Rasulullah ke pemakaman si perempuan. Untuk apa? Disolat sahnya oleh Nabi. Kata Ustadz nggak boleh sholat di kuburan. Benar. Sholat yang ada rukunya. Sholat jenazah ada nggak rukunya? Ada nggak sujudnya? Nggak ada. Cuma 4 kali takbir saja. Takbir yang pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir yang kedua salawat Nabi. Takbir yang ketiga ya doa ya. Panjang, jangan pendek banget. Subhanallah. Yang ketiga boleh doa boleh tidak. Ya. Kalau tak ingin kita katakan, kita baca doa ya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu walahu. Kemudian salam. Salamnya boleh 1 kali, boleh 2 kali. Salam 1 kali itu hadis Allahu a'lam. Kalau salam 2 kali. Nah, kalau di tempat kita sini yang jadi imam 2 kali aja. Kita jangan sampai nentang-nentangin orang gitu loh. Anda 1 kali aja deh. Sesuai dengan kebiasaan. Toh juga nggak bertentangan dengan dalil, bukan begitu? Tapi kalau misalnya kita nanti ada di Mekah, di Madinah, salamnya 1 kali juga, sesuai dengan kebiasaan di sana juga, ya kan? Adil nggak kita? Suka banget dari polemik. 1 kali, assalamualaikum. Sekali doang toh, gak sah nih sholat jenazahnya. Akhirnya ada omongan begitu, karena kebanyakan yang kita hadapi itu awam, bukan orang yang satir, bukan orang yang alim. Kita sebagai ustadz bijaksana aja, ya. Berhubung di sini kita tahulah di sini 2 kali rata-rata, bukan begitu? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau di sana kenapa sekali sah? Sahih juga. Kalau antum nanti jadi imam di sana, sekali doa salamnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya begitu ya, kita katakan sampai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan selama itu benar, jangan antum korek-korek, robah-robah lagi. Karena selama ada dalil,
dan itu sahih dan benar, tidak bertentangan. Kenapa antum ingin merubah? Kebiasaannya berapa di sini? Oh, salatnya sih begini Ustaz ini nih. Tapi sahih nggak? Sahih. Nggak ada masalah. Jangan, ya Allah, ya Rabb, itu menunjukkan oh ini nggak benar ini. Syekh ini ada ini. Akhirnya kita digituin nanti. Astagfirullahaladzim ya, jangan ya. Kita hendak menjadi ustadz itu lebih bijaksana, paham dalil, jangan satu dalil doang, banyak ya. Artinya kenapa? Itu pasti sesuatu ya, ada sesuatu yang tentunya berdasarkan dalil. Begitu kira. Jangan polemik, jangan suka jidal, jangan suka debat, jangan suka yang ngobom-ngobomin orang. Artinya apa? Bid'ah ini, nggak boleh. Ya Syekh, gitu. Salam 2 kali itu ada dalilnya, berdasarkan ya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Nah kemudian habis itu Nabi SAW berkata apa? Setelah menyolatkan jenazah, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna allaha azza wa jalla nawwiruha lahum bis salati alaihim. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini diliputi dengan kegelapan bagi penghuni-penghuninya, dan dengan sholat jenazah yang kita lakukan tadi, terutama di takbir 3, Allahumma ighfir lahu dan seterusnya. Makanya oleh sebab itu, kalau kita memang betul-betul sahib ya, besti banget, jangan sampai kita tidak menyolatkan jenazah sahib kita itu. Nah, ya, kalau misalnya kita nggak ada kesempatan, kita lagi di luar negeri nih, lagi di Makkah atau di Madinah atau di luar kota, nggak sempat antum datang ke kuburannya. Kalau memang antum betul-betul sahib, ya, hidup antum. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah, itu yang biasa duduk di pojokan tuh mana? Udah meninggal, Ustaz. Udah qaid. Kapan? Ingat ketika umrah kemarin? Iya, itu meninggal dia. Ustaz, Allah orang baik tuh, ya Allah tuh, amin, masya Allah. Ana dibelikan rumah, subhanallah, dekat Imam Syafi'i oleh beliau. Wah, kuburannya di mana? Dekat sini. Ya kan, terutama yang meninggal zaman Covid kan banyak banget itu. Allah disolatkan apa enggak itu? Kita, umi kita, keluarga kita, solatkan jenazah. Itu bisa. Apalagi jumlah banyak. Hanya buat solatkan berapa? 1 qirat. Paling kecilnya apa? Allah. Antum ketika datang di masjid ada jenazah, pakai nanya, siapa yang meninggal? Si fulan bin fulan. Oh enggak nyolatkan. Kayak kebanyakan pahala aja antum ini. La haula wala quwata illa billah. Bermanfaat buat si mayit, syafaat buat si mayit. Apalagi jumlahnya 100 orang. Kali yang subhanallah, di Jakarta sih tinggal ya. Tak dia meninggal di Surabaya datang ya. Tapi kalau antum duluan, anak di Surabaya, anak hadir takziah insyaallah. Antum duluan misalnya ya. Nabi SAW di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qala, berkata Ibunda Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Tidaklah seorang mayit ya yang disolatkan oleh 100 ya kaum muslimin dan mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Seterusnya doa bagus banget, cakep banget tuh doa. Ya, terhindar dari siksa kubur, terhindar dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sampai perawi hadis ini mengatakan, ana berharap ana yang meninggal didoakan yang luar biasa seperti itu. Apalagi jumlahnya 100 orang, illa syufi'u fihi, kecuali Allah menerima dan mengabulkan doanya. Dihapuskan dosanya si mayit, diangkat derajat dan martabatnya, diterangi kuburannya dan seterusnya. Kalau enggak ada 100 orang, 10 deh. Dalam hadis Abdullah bin Abbas disebutkan, ma min muslim yamutu fayaqumu ala janazati ba'una rajulan shay'an illa fihi. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia
Lalu ada 40 orang menyolatkan jenazahnya, dan 40 orang tersebut tidak pernah melakukan perbuatan syirik, baik syirik besar ataupun syirik. Ya, kemudian dia menyolatkan jenazah tersebut, melainkan Allah Jalla wa Ala pasti menerima dan mengabulkan doa mereka tersebut. Istighfar kan Pak? Subhanallah. Berbuat syirik, nggak pernah dukun, peramal, nggak pernah datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur. Antum wahid. Antum itu betul-betul mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Meskipun ada sebagian antum yang masih main gaple, masih ya joget-jogetan, gambar, tahu masih. Tapi antum nggak berbuat syirik. Itu yang sekarang bukan hasil memelet kan? Nggak pernah datang ke kuburan cari wangsit lagi kan? Berdoa dengan ahli kubur ya. Meskipun ada yang masih maksiat kan seperti itu. Yang penting syarat utamanya tauhid. Kan seperti itu. Tidak menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Meskipun yang datang itu ada masih dosa. Kita namanya manusia, terkadang ada tuh terjatuhnya. Subhanallah, sampai dosa syirik. Nauzubillah min dzalik. Tapi kita katakan main gaplay masih. Kemudian lagi lihat yang bening-bening masih. Ya. Ya, duduknya di depan ini ada sekalian tuh ajib tuh boneka lucu. Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Jangan lagi lah, taubat, sudah tua, mau ngapain lagi, sudah ya seperti itu. Tapi untuk bertauhid Ustaz, iya, anak nggak syirik, nah dosa yang lain masih, tapi yang disyarat yang tidak pernah menyekutukan Allah Ta'ala, tidak berbuat syirik, meskipun kemungkinan ada yang melakukan perbuatan dosa seperti itu. Nah, terima syafaatnya, doanya mereka dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bikin 3 shop, kata Nabi SAW, jenazah itu wajabat lahul jannah, dipastikan jannah dan surganya Allah Ta'ala. Ini hadis panjang, continue, insya Allah kita lanjutkan tahun depannya insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ya, semoga dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat wal afiat, dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat, panjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, dari musibah dan malapetaka, dijauhkan dan kesulitan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.